Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi Farul Rozi dengan NIM F1E119132. Saya di sini akan mempresentasikan atau mereview jurnal dari Statistika Terapan, yaitu dengan judul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Pelayanan Mahasiswa. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Ingelson tahun 2000 menyatakan bahwa melalui IT, sistem dapat dibangun hubungan komunikasi antara konsumen atau mahasiswa dan pihak manajemen perguruan tinggi. Kualitas pelayanan berhubungan dengan kecocokan antara produk pelayanan dengan kebutuhan dari pengguna pelayanan tersebut. Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai baik buruknya suatu layanan dan atau diterima tidaknya suatu layanan. Penelitian mengenai kualitas pelayanan dilakukan oleh Scotty, yang menemukan bahwa kualitas pelayanan berhubungan dengan kepuasan konsumen. Konsumen yang puas akan menggunakan kembali layanan dan menyarankan orang lain untuk menggunakan layanan tersebut. Adapun masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka identifikasi masalah yang ada sehubungan dengan kuantitas penggunaan SIMA yang sudah berjalan dari awal pendirian dengan sekarang dipandang baik, maka perlu adanya penelitian dari segi pemanfaatan SIMA terhadap kualitas pelayanan mahasiswa. Lalu ada rumusan masalahnya, yaitu terdapat identifikasi masalah yang berdasarkan latar belakang, maka penulis mencoba untuk merumuskan masalah yang terjadi. Apakah manfaat SIMA berpengaruh terhadap kualitas pelayanan mahasiswa teknik? Bagaimana skala atau range pengaruh pemanfaatan SIMA terhadap kualitas pelayanan mahasiswa? Lalu di sini penulis menggunakan metode penelitian, yaitu penelitian survei yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Pendekatan yang dilakukan oleh di dalam penelitian ini adalah bentuk pendekatan kuantitatif, yaitu melaksanakan penelitian dengan cara yang sistematif, terkontrol, dan empiris. Penelitian kuantitatif lebih menekankan kepada cara pikir yang lebih positif yang bertitik tolak dari faktor sosial yang ditarik realitas objektif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bekerja dengan angka yang datanya berwujud bilangan atau skor atau nilai peringkat dan frekuensi yang dianalisis dengan menggunakan statistik untuk menjawab pertanyaan sifatnya spesifik. Dan untuk melakukan prediksi bahwa suatu variabel tertentu mengaruhi variabel yang lain, maka di sini ada populasi dan sampel. Populasi itu merupakan keseluruhan objek subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam suatu wilayah, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi yang penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus. Dari pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa populasi adalah jumlah keseluruhan dari sampel dan penelitian yang menjadi populasinya adalah mahasiswa. Di sini menggunakan populasi sampel mahasiswa Universitas Majalengka yang berjumlah 487 orang. Sampel itu merupakan pengambilan sampel yang dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel contoh yang benar-benar dapat berfungsi sebagai contoh atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Penentuan jumlah sampel penelitian menggunakan teknik pengambilan sampel dengan teknik nomogram Harry-King, yaitu cara pengambilan sampel dengan mengukur tingkat kesalahan yang akan terjadi dan pengambilan sampel. Dalam penelitian, tingkat kesalahan yang diambil oleh penulis adalah dengan tingkat kesalahan sebesar 4%. Maka jumlah yang dapat dihitung dengan perhitungan sebagai berikut. Tarik dari angka 487 melewati taraf kesalahan 4%, maka akan ditemukan titik di bawah angka 40. Titik itu kira-kira 47 atau 0,47. Kemudian kalikan 0,47 tersebut dengan jumlah populasinya, yaitu 487, maka diperoleh angka 228,89. Lalu dibulatkan menjadi 229 orang. Untuk menentukan sampel pada masing-masing semester, peneliti menggunakan perhitungan cluster proporsional random sampling yang dapat dilihat dari tabel berikut. Ini adalah tabel penentuan sampel, di mana ada nomor, prodi, populasi, sampel, dan keterangan. Di sini ada teknik sipil, teknik mesin, teknik manajemen industri, teknik informatika. Ini dihitung masing-masing hingga memperoleh hasil
total populasinya itu 487, sampelnya totalnya 229 orang. Maka keterangannya itu sampel diperoleh itu dari hasil perkalian, seperti contoh 38 dikali 229 dibagi 487 sama dengan 17.868 dibulatkan menjadi 18 orang. 17,868 dibulatkan menjadi 18 orang. Nah, di sini metode pengumpulan data. Di sini ada data primer, data sekunder, dan kuesioner angket. Data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya, diambil dari catatan untuk pertama kalinya. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti data hasil dari kuesioner. Kemudian ada data sekunder dan penunjang penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber untuk melengkapi penelitian perpustakaan dengan mengamati dan meneliti berbagai buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan teori-teori yang dilakukan agar dapat melengkapi data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah di sini menggunakan kuesioner atau angket. Kuesioner adalah cara pengumpulan dan data dengan menggunakan daftar isian atau daftar pertanyaan yang telah diarsipkan dan disusun sedemikian rupa sehingga calon responden hanya tinggal mengisi atau menandainya dengan mudah dan cepat. Skala mengukur yang digunakan adalah skala Likert dengan kriteria sebagai berikut. Ini adalah skala Likert yang digunakan penulis atau peneliti dengan jawaban seperti ini. Jawaban ada yang sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Dan dapat dilihat itu bobotnya ada yang sangat setuju sangat banyak, yaitu 5. Kemudian hasil dan pembahasannya berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui pembagian kuesioner peneliti, mencoba menyajikan hasil dengan tabel. Dengan tabel hasil penelitian dapat diketahui jumlah jawaban atau hasil kuesioner yang telah dibagikan terhadap responden. Peneliti ini mengelompokkan hasilnya berdasarkan program studi yang ada di Fakultas Teknik Universitas Majalengka, di mana prodinya yang ada adalah prodi teknik mesin, teknik sipil, teknik manajemen industri, dan teknik informatika. Tabel di bawah ini memberikan sebuah informasi mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas pelayanan mahasiswa prodi teknik mesin berdasarkan atribut yang bersifat tangible atau penampilan. Ini adalah hasil penelitian menggunakan tangible. Dapat dilihat. Ini menggunakan penelitian hasil penelitian yang reliable. Dapat dilihat di tabelnya. Ini menggunakan penelitian. Ini hasil penelitian dari responsiveness. Dapat dilihat tabelnya. Nah, untuk penjelasannya masing-masing yaitu program studi teknik mesin dari 32 pernyataan yang diajukan kepada koresponden, 6 pernyataan mendapatkan nilai skala ragu-ragu, 1 pernyataan mendapatkan tidak setuju, 18 pernyataan mendapatkan setuju, dan 7 pernyataan mendapatkan sangat setuju. Dengan melihat hasil tersebut, manfaatan teknologi dalam hal ini, SIMA, menurut mahasiswa program studi teknik mesin, sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan mahasiswa. Yang kedua, dari program studi teknik sipil, dari 32 pernyataan yang diajukan kepada koresponden, 8 pernyataan mendapatkan nilai skala ragu-ragu, 21 pernyataan mendapatkan setuju, dan 3 pernyataan mendapatkan sangat setuju. Dengan melihat hasil tersebut, pemanfaatan teknologi informasi dalam hal ini, SIMA menurut mahasiswa, program studi teknik sipil sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan mahasiswa. Kemudian ada program studi teknik manajemen industri, dari 32 pernyataan yang diajukan kepada koresponden, 8 pernyataan mendapatkan nilai skala ragu-ragu, 22 pernyataan mendapatkan setuju, dan 2 pertanyaan mendapatkan sangat setuju. Dengan melihat hasil tersebut, pemanfaatan teknologi informasi dalam hal ini, SIMA menurut mahasiswa, program studi teknik manajemen industri sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan mahasiswa. Kemudian dari program studi teknik informatika, dari 32 pernyataan yang diajukan kepada koresponden, 6 pernyataan mendapatkan nilai skala ragu-ragu, dan 26 pertanyaan mendapatkan sangat setuju. Dengan melihat hasil tersebut, pemanfaatan teknologi informasi dalam hal ini, menurut kualitas program studi teknik informatika sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan mahasiswa.
Berikut adalah tabel hasil penelitiannya. Diperoleh interval 0 sampai 30 itu dengan frekuensi 28 dan nilai skala ragu-ragu dengan interval 31 sampai 65 dengan frekuensi 61 dengan nilai setuju, lalu interval 66 sampai dengan 100 dengan frekuensi 38 itu dengan sangat setuju. Ini adalah skala dari pengaruh, data hasil pengaruh dari pemanfaatan SIMA. Baiklah, mungkin cukup sekian review jurnal dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.